Kisah menunjukkan di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh organisasi internasional yaitu PBB, yang saat itu beberapa negara menyatakan agar anggota lainnya melakukan invasi terhadap negara India. Setelah diketahui terjadi sebuah pandemi besar yang akan mempengaruhi ke negara-negara lainnya. Sehingga Dewan PBB akan mengirimkan tim khusus untuk menyelidiki hal tersebut. Namun, Ketua Dewan memberikan kesempatan pada diplomatis India untuk memberi sebuah pernyataan terhadap apa yang sedang terjadi di negara mereka. Yang saat itu, salah satu kolega India memperkenalkan seseorang yang menjabat sebagai perwira polisi bernama Sangram Singh Shekhawat yang telah menyelidiki kasus tersebut. Mr. Sangram Singh Shekhawat. Dan kehadirannya di forum itu untuk mengungkapkan apa yang terjadi dan membuktikan bahwa kejadian tersebut murni dilakukan oleh sekelompok pemberontak yang bekerja sama dengan negara lain sebagai strategi untuk menghancurkan perekonomian India dengan memanfaatkan daerah Goa sebagai titik awal dari rencana mereka. It was not at all natural. Sehingga Sangram menyatakan bahwa semua berawal pada 3 bulan yang lalu, di saat terjadi kematian perwira polisi yang paling kooperatif bernama Sip Chowdhury yang saat itu diduga melakukan bundir. Hal itu tentu mengundang perhatian kabinet negara, salah satunya Sabharwal, seorang menteri perekonomian yang menduga bahwa kematian tersebut memiliki latar belakang yang sangat besar karena pemerintah daerah Goa menolak penyelidikan yang akan dilakukan oleh tim CBI. चाहते क्या है? लीपापोती, टीम और स्ट्रेटजी बना सकता हूँ. Namun meski begitu, Sabharwal telah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan penyelidikan yang dinamai Operasi Romeo. Operation Romeo. Suatu ketika, seorang wanita bernama Tanu pergi liburan ke Goa. Dia sangat asik menyanyi dan menari di sana. Namun seorang pria tergoda oleh Tanu dan bersikap tak baik kepadanya. Dan tiba-tiba, pria tersebut ada yang membabuknya. Yang ternyata itu adalah Sangram. Sangram memberi pelajaran pada pria tersebut karena telah memperlakukan wanita dengan tidak baik. Diketahui, Sabharwal menugaskan Sangram untuk menyamar sebagai pengedar narkoboy untuk mendapat sejumlah informasi dari mana asal narkoboy tersebut. Namun karena telah berhasil membuat para pengedar tertangkap, berikut dirinya yang tidak terbukti pemakai maupun pengedar, Sangram akhirnya dibebaskan. Yang saat itu, Sangram melihat seorang polisi bernama Prancis yang sedang bernegosiasi dengan orang tua terpidana agar anaknya dapat dibebaskan. Sehingga untuk melihat seberapa jauh Prancis bertingkah, Sangram mengaku sebagai pengedar profesional dan memiliki barang bagus. Dia menunjukkan bakat rayuannya, sehingga Prancis pun tergiur dan membeli narkoboy darinya. Hal itu membuat seorang pengedar lainnya bernama Gustad tertarik kepada Sangram yang berhasil menjual narkoboy meski pada seorang polisi. Sehingga Gustad memutuskan untuk mengajak Sangram bertemu dengan bosnya. Hal itu tentu membuat Sangram sangat tertarik. Inilah Jakir, seorang gembong narkoboy terbesar di Goa, yang saat itu Gustad langsung memperkenalkan Sangram, yang saat itu mengaku sebagai Aja. Sehingga Jakir pun langsung mengetes kemampuannya untuk mengukur sejauh mana pengetahuan Aja di dunia narkoboy. Aja pun mulai menunjukkan skillnya dan mengutarakan dengan sangat teliti asal-muasal narkoboy dibuat, beserta bahan racikannya, sampai negara mana saja yang menjadi distributor terbesar. Yang saat itu, Aja berhasil mengungkapkan jika barang yang Jakir terima dari mitranya merupakan barang tidak murni yang dicampur sebagian dengan talek. Awalnya mitra Jakir tak terima dengan pernyataan Aja, namun Aja bersedia dibunuh Jakir jika perkataannya bohong. Jakir pun memutuskan untuk menguji kembali barangnya dan mitra Jakir pun mengakuinya, bahkan dia takkan mengulanginya. Sehingga itu merupakan langkah pertama bagi Sangram untuk mendapat kepercayaan dari Jakir. Jakir memberitahu jika besok mereka akan menemui klien besar, sehingga Aja diminta untuk menunjukkan skillnya agar mereka mau bekerja sama dengan Jakir. Sejenak beralih pada saat Sangram melakukan penyelidikan di kediaman Sip Chowdhury. Yang saat itu, Sangram menyadari bahwa kematian Chowdhury merupakan pembunuhan yang direncanakan oleh pembunuh profesional. Dia juga menduga jika para pembunuh berhasil mencuri data-data penting dan kemungkinan mereka ada di sana selama kurang lebih 2 jam.
hingga salah satu dari mereka merasa kehausan, dan itu dibuktikan dengan adanya sebuah gelas yang tersimpan secara berbeda. Namun tak ada sidik jari dimanapun. Dan menurut data yang sudah Sangram dapatkan, dia mencurigai bahwa kasus tersebut melibatkan kelompok Don di antaranya Lila Darsawan, seorang politisi yang berpengaruh yang memiliki sejumlah rekam jejak bersama para mafia. Kemudian De Mello, seorang pendana partai yang bekerja sama dengan Lila Dar, yang dikenal kejam dan memiliki aset besar dalam dunia gelap. Dan inilah Makija, seorang pengusaha besar yang mampu mengendalikan De Mello berikut Lila Dar. Secara dia memiliki akses penuh dari sejumlah barang selundupannya. Namun Sangram belum mengetahui siapa yang menjadi pelaku utamanya, yang hanya meninggalkan sebuah layan rambut saja. Di kemudian hari, Jakir ditemani tangan kanannya yang bernama Yusuf, membawa Sangram yang masih menyamar menjadi Aja untuk menemui klien mereka. Saat itu, Aja berhasil membuat klien Jakir sangat tertarik dan sepakat untuk bekerja sama dengan Jakir dengan keuntungan yang sangat besar. Hal itu membuat Aja menjadi orang penting bagi Jakir hingga Yusuf tersisihkan. Hingga kemudian, Jakir yang senang pun akan mentraktir Aja sebagai bentuk keberhasilannya. Namun Jakir harus membatalkannya setelah bos besar menghubunginya. Menyadari hal itu, Aja membujuk Jakir agar mau membawanya untuk bertemu langsung dengan para Don. Hal itu membuat Yusuf marah karena jangankan Aja yang baru masuk kemarin, Yusuf sendiri yang sudah bertahun-tahun pun belum pernah melihat langsung bos besar Jakir. Yang pada akhirnya, Jakir yang sudah sangat percaya pada Aja memperbolehkannya ikut, dengan syarat Aja menjadi supirnya. Namun pada saat itu, Aja sangat terkejut dan bergegas turun ketika melihat seorang wanita dengan warna rambut yang sesuai dengan yang ditemukan, yang kemungkinan sebagai pemilik rambut yang menjadi pelaku utama dalam aksi pembunuhan Chaudhry. Sangram pura-pura mengenal dirinya dan diam-diam mengambil sampel rambutnya dan memanfaatkan rayuannya untuk mengalihkan suasana. Thank you. Setelah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, Sangram pun segera mencocokkan DNA rambut wanita tersebut dengan rambut yang ditemukan sebelumnya, namun hasilnya tidak cocok. Sebelum menghadiri pertemuan para Don, Sangram menemui sang istri yang bernama Anuska. वैसे एक IT एक्सपर्ट होने का मतलब ये नहीं कि Setelah sampai di acara tersebut, Sangram sangat terkejut saat mengetahui bahwa bos besar Jakir merupakan orang-orang yang diduga terlibat dalam kematian Chaudhry. Namun saat itu, Sangram teralih oleh seorang pelayan wanita yang ternyata dia adalah Tanu, yang sebelumnya pernah ditolong oleh Sangram pada saat di klub malam itu. Tanu sangat senang bisa bertemu dengan Sangram karena saat itu dia belum mengucapkan terima kasih kepadanya. it's okay, no problem. Terlihat, Tanu sangat tertarik pada Sangram, meski saat itu Tanu tidak mengetahui jika Sangram telah beristri. Hal itu membuat Sangram kehilangan momen penting antara Jakir bersama para Don. Sehingga Sangram melapor polisi setempat untuk bertindak di jam 11, karena Jakir akan melakukan transaksi besar. Saat itu, Sangram menunjukkan keaslian barang yang Jakir terima dari mitranya. Hingga kemudian, seorang polisi bernama Bala menghubungi Jakir dan meminta agar Jakir segera menyembunyikan semua barang yang ada, karena saat ini para polisi menuju ke sana setelah mendapat laporan dari seseorang yang saat itu Bala belum mengetahui siapa pelapor tersebut. Namun Sangram meminta agar tetap tenang dan mencari tahu siapa orang yang melapor kepada polisi. Jakir menanyakan kepada semua anggotanya siapa yang berkhianat. Yang saat itu, Sangram berusaha memberitahu Jakir, namun Jakir tak begitu menghiraukannya. Sehingga Sangram akhirnya mengakui kalau dirinya lah yang melaporkannya. Apuni diya tip pulis ko. Tak lama kemudian, Bala pun datang. Yang saat itu, Bala sangat terkejut disertai malu ketika mengetahui jika orang di depannya merupakan polisi berpangkat di atasnya. Sangram Singh Shekhawat. Sangram pun meminta agar Jakir dapat bekerja sama dengannya, dengan meminta kesepakatan dengan para Don agar berbagi penghasilan dengan Sangram sejumlah 25% sebagai siasat agar Sangram dapat lebih dalam memasuki dunia mereka. Prancis dan Bala sangat terkejut karena orang yang mereka anggap biasa ternyata merupakan komandan mereka. Dalam pidatonya, Sangram mengatakan jika setiap anggota harus bekerja sesuai pengabdiannya kepada negara dan menjadikan daerah Goa kembali seperti semula.
Yang saat itu, Prancis yang sebelumnya terjebak dalam siasat Sangram diberi harapan untuk menjadi polisi yang jujur, dan Sangram memberikan kepercayaan jika Prancis bisa berubah. मुझे सही साबित कीजिएगा Kemudian, Sangram meminta agar Bala segera menghadapnya. Bala diberitahu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan bekerja sama dengan para mafia, karena jika itu kembali terjadi, maka Sangram tak akan segan untuk menindaknya. क्यों नहीं मिल सकती? देखो, I'm the common man. Terlihat, Tanu datang untuk menemui Sangram. Entah itu kebetulan ataupun sebagai bentuk ketertarikannya kepada Sangram, sehingga hal itu sempat membuat Sangram tak nyaman. Namun dia terus berusaha profesional dengan memberi pelayanan kepada Tanu seperti pada umumnya. It's okay. Kata tidak apa-apa yang sering disebutkan oleh Sangram membuat Tanu sangat heran dan bertanya, apakah tak ada kata lain saat Sangram berbicara dengannya. Tanu bermaksud meminta bantuan Sangram yang berpengalaman untuk menjadikannya sebagai jurnalis profesional, meski hal tersebut tak begitu penting bagi Sangram. And see you, ya? Di sisi lain, De Mello dan yang lainnya sangat marah kepada Jakir setelah mengetahui jika Sangram seorang polisi dan meminta jatah 25% dari bisnis mereka. Namun Makija tak ingin mempermasalahkan hal tersebut, sehingga Makija meminta De Mello untuk tetap bungkam keterlibatan dengannya. Seolah-olah Mello berbisnis sendiri tanpa bekerja sama dengan siapapun karena dia tak ingin memperkeruh keadaan dan tak ingin anaknya yang di luar negeri yang bernama Jayan tahu akan masalah tersebut. Hingga kemudian Sangram meminta Mello untuk melakukan pertemuan dengannya, yang saat itu Mello mengatakan sesuai dengan permintaan Makija. Sehingga Sangram pun tak dapat memaksa selain mengikuti jalannya saja. It was pleasure meeting you, De Mello. Kemudian, lagi-lagi secara kebetulan, Sangram kembali bertemu dengan Tanu yang sedang mencari buku yang direkomendasikan oleh Sangram. It's okay. It's okay. Dan lagi-lagi kata tidak apa-apa menjadi sangat familiar bagi Tanu yang berharap balasan perasaan dari Sangram. Kemudian, Prancis memberitahu jika akan segera berlangsung transaksi narkoboy di sebuah mall dan hal itu membuat Sangram bangga karena Prancis mulai melangkah ke arah yang lebih positif. Sir, Vijay, backup team bulao. Yes, sir. Sesampainya di mall tersebut, lagi-lagi secara kebetulan Tanu ada di sana, sehingga hal itu membuat Sangram merasa jika Tanu sengaja melakukannya sebagai bentuk perasaannya. Namun Sangram menegaskan jika dirinya sedang berkomitmen dalam pekerjaannya. Yang saat itu Sangram melihat pergerakan orang asing yang diduga akan melakukan transaksi ilegal. Setelah membuntutinya, ternyata itu adalah Gustad yang melakukan transaksi tanpa sepengetahuan Sangram yang telah bersepakat dengan Mello. Sangram pun menangkap semuanya. Setelah itu, dia memberi pernyataan di depan media tanpa memberitahu jika dalang di belakangnya adalah Mello, yang saat itu Mello menghubunginya. Makija sangat marah karena kini Sangram telah bertindak semena-mena pada mereka. Sehingga Makija khawatir jika anaknya yang pemarah akan ikut campur dan akan semakin memperburuk keadaan. Saat itu, Sangram menyatakan bahwa penangkapan yang terjadi sebagai bentuk tindakan perihal Mello yang mengingkari kesepakatan dengannya. Karena seharusnya Mello selalu memberikan informasi di setiap transaksi mereka. Bahkan Sangram pun menyinggung jika Mello benar-benar tidak mengenali Makija. Menanggapi hal tersebut, Liladar meminta anggota Dewan Daerah Goa untuk memindah tugaskan Sangram ke wilayah lain dengan dijanjikan donatur yang besar dari Makija. Sehingga anggota Dewan pun tak bisa menolaknya. Terlihat, Sangram meminta Anuska untuk membantunya dalam mengumpulkan data-data pengiriman Makija. Karena diketahui, Anuska merupakan hacker yang cukup mahir. Kemudian Sabarwal menghubungi Sangram untuk memberitahu jika musuhnya telah 2 langkah lebih maju darinya. Hal itu disebabkan perintah pengalihan tugas yang diminta oleh anggota dewan dengan beberapa bukti rekaman yang menunjukkan setiap keterlibatan Sangram dengan para mafia. Hal itu membuat Sangram heran siapa yang berhasil merekam di setiap pertemuannya. Terlihat, Jayan putra kesayangan Makija pun kembali dari luar negeri setelah berhasil melakukan kesepakatan dengan para elit di bisnis ilegalnya. Yang saat itu, Jayan menunjukkan taringnya yang membuat tak ada yang berani menentang keputusannya. 16%.
Di sisi lain, Anushka mendatangi kantor Makija untuk melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai partner bisnis Makija. Sehingga Anushka pun mendapatkan akses penuh ke jaringan internal Makija. Kemudian, Anushka sangat terkejut saat mengetahui jika Sangram akan dipindahkan, yang ternyata itu disebabkan oleh Tanu di bawah perintah perusahaan yang terlibat dengan Makija. Sangram pun memberi selamat atas pencapaian Tanu, meski hal tersebut membuat karir dan pekerjaan Sangram sangat kacau. Sehingga itu membuat Tanu merasa bersalah. Beberapa jam sebelum pemindahan Sangram, Prancis berhasil menangkap para pelaku pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan seorang gadis, yang membuat kedua orang tuanya begitu sangat sedih. Sehingga itu membuat Sangram sangat murka dan meminta agar dirinya ikut serta dalam rekonstruksi di tempat kejadian. मैं भी सहना। Hey, चल। Setelah sampai di lokasi kejadian, para pelaku terus bertingkah sombong karena seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya, mereka selalu aman hanya dengan membayar para polisi. Sehingga mereka tetap bungkam pada saat dimintai keterangan, kecuali para polisi mematikan rekamannya. Sangram meminta Vijay untuk mematikan kamera agar para pelaku mengakui perbuatannya. Dengan tanpa rasa bersalah, para pelaku menceritakan semua yang mereka lakukan kepada korban. Bahkan bukan hanya sekali, mereka berkali-kali memperkaos korban, dan setelah itu menduru korban untuk menghilangkan jejak. Namun siapa sangka, Vijay secara diam mereka-mereka tanpa sepengetahuan Sangram sekalipun. Mendengar aksi kejam yang mereka lakukan, Sangram tak banyak basa-basi untuk segera menghabisi semuanya. Yang ternyata, Anushka lah yang meminta Vijay merekam semuanya dan diupload ke YouTube. Sehingga aksi heroiknya membuat Sangram kembali mendapatkan citranya. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Tanu untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan membuat artikel kalau Sangram polisi yang hebat. Hal itu pun membuat anggota dewan membatalkan pemindahan Sangram karena dia sadar jika Sangram sangat berperan penting untuk negara. लीलाधर सावंत जी, आइंदा Liladhar sangat khawatir saat anggota dewan membatalkan kesepakatan dengannya. Di sisi lain, Anushka memberitahu jika semua data pengiriman Makija cocok dengan apa yang mereka curigai. Sehingga Sangram pun diminta untuk segera menangkap Makija. की घोषणा हो गई है मखीजा साहब। Sangram pun tanpa basa-basi segera menangkap Makija. Namun seketika, Sangram teralih saat kehadiran seorang asisten pribadi Makija yang memiliki warna rambut yang sama dengan pelaku pembunuhan Chaudhry. मोनिका जी से कुछ पूछताछ कर। Dia bernama Monica. Sehingga Sangram mengalihkan topik penangkapannya sebagai pemeriksaan barang hasil curian yang dipakai oleh Monica. Padahal Sangram diam-diam mengambil sampel rambutnya untuk dipastikan dengan rambut yang ditemukan di rumah Chaudhry. Hal tersebut pun dianggap tak penting oleh Makija. Namun Monica memberitahu jika Sangram ngeharewos dan menanyakan mengapa Monica membunuh Chaudhry. Di suatu hari, Sangram menceritakan kepada Anushka tentang Monica yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Chaudhry. Yang saat itu lagi-lagi Tanu datang untuk memohon maaf atas perbuatannya yang memviralkan Sangram bekerja sama dengan mafia. Namun saat itu Tanu dibuat sedih ketika melihat kebersamaan Sangram dengan Anushka, yang tentu itu hal wajar dilakukan sebagai pasangan suami istri. अगले साल भर में हम केमिकल प्लांट्स और अरे बाहर जाइए, चलिए, उठिए, क्विक। Sangram menangkap Makija pada saat melakukan meeting bersama anak dan para kliennya untuk menanyakan informasi perihal Monica yang sudah tak ada di sana. Yang saat itu, Sangram sudah menyadari jika Monica sudah dihabisi oleh Makija, karena sebelumnya Sangram telah menemukan bukti kuat berikut kendaraan yang digunakan saat pembuangan mayat Monica. Hal itu membuatnya tak bisa mengelak, sehingga Jayan tak terima jika ayahnya dipenjara dan dia menodongkan senjata kepada Sangram. Namun Jayan tak bisa berbuat banyak ketika Sangram menegaskan jika perbuatan Jayan bisa dikenakan pasal. Di perjalanan, Sangram terus menanyakan tentang kematian Chaudhry dan Monica. Tetapi dia tetap bungkam meski harus rela dipermalukan. Melihat itu, Jayan sangat tak terima dan menyalahkan Melo karena semua itu terjadi karena kesalahannya. Namun Jayan hanya memiliki satu cara untuk membebaskan ayahnya sekalian membalas perbuatan Sangram.
Diketahui, sebelumnya Jayan telah sepakat untuk bekerja sama dengan antek-antek dari negara asing yang akan menyebarkan suatu virus yang bertujuan untuk melemahkan ekonomi India. Sehingga Jayan diminta untuk merilis obat virus tersebut di tengah-tengah krisis ekonomi yang akan terjadi. Dan selain obat penawar untuk bayarannya, maka ayahnya pun akan dibebaskan demi mendapatkan obat penawar tersebut. Jayan pun langsung melancarkan serangan di berbagai titik wilayah berikut kiriman-kiriman bahan kimia yang sudah disiap edarkan. Jayan berhasil mengalihkan perhatian Sangram sehingga kini Jayan memegang kendali penuh perihal serangan besar yang akan segera terjadi. Sangram Singh Jayan pun Shekhawat. mengungkapkan bisa saja Jayan menculik Anushka sebagai bentuk balasan kepada Sangram. Namun itu tidak akan cukup selain dengan kehancuran negara yang Sangram cintai. Jayan pun mengaku jika dirinya lah dalang dibalik pembunuhan Chaudhry. Sindikat Jayan dan Melo mulai memproduksi bubuk haram yang sudah dicampuri virus. Yang saat itu, Yusuf diberi kewenangan untuk menjual barang tersebut dengan harga yang diinginkan Yusuf. Asalkan semua barang tersebar luas di setiap penjuru daerah. Bahkan Melo melarang karyawannya untuk memakai barang tersebut karena itu sangat berbahaya yang hanya ditujukan oleh orang-orang selain sindikat mereka. Menyaksikan itu, Jakir yang menyadari kesalahannya dan ingin berubah menjadi orang baik, diam-diam menghubungi Sangram untuk memberitahu hal tersebut. Namun sayang, Melo segera mencegahnya dan menghabisinya. Kedatangan Sangram pun hanya bisa menyaksikan Jakir yang sudah tak berdaya. Namun saat itu, Jakir sempat memberitahu jika pelakunya adalah Melo. Sebagian besar muda-mudi mulai memakai barang tersebut tanpa mengetahui jika itu sangat mematikan, sehingga dapat dipastikan dalam waktu dekat akan terjadi kuburan massal. Terlihat Sangram bergegas menunjuk kediaman Melo yang sedang merayakan kemenangannya. Meskipun sendirian, Sangram dapat dengan mudah menghabisi semuanya. Berikut Melo yang tak mau memberitahukan informasi apapun. Puluhan rumah sakit dipenuhi orang-orang yang terjangkit wabah mematikan dari virus buatan tersebut. Hingga kemudian, Sangram diberitahu oleh dokter ahli jika wabah ini belum dapat ditemukan penawarnya. Bahkan wabah tersebut menyebar dengan sangat cepat. Pemerintah hanya menyarankan untuk tetap di rumah saja sebagai langkah pencegahan. Sedangkan Jayan sendiri sangat senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Ternyata, Bala tanpa sepengetahuan siapapun telah terhubung dengan Jayan, yang saat itu Bala diberi sejumlah uang dan obat penawar virus tersebut yang akan dijadikan sampel pertama pada anaknya yang sudah terjangkit virus. Hal itu dilakukan untuk memperkenalkan obat tersebut, sehingga negara mau tidak mau akan membayar dengan sangat mahal demi kehidupan warganya. Untuk Bala sendiri akan menjadi populer dan dianggap pahlawan dengan menjadikan anaknya sendiri sebagai orang pertama yang mencoba obat tersebut. Hal itu membuat Sangram heran dan sangat yakin jika Bala selama ini telah berkomunikasi dengan Jayan. Sabarwal pun memutuskan untuk menggelontorkan dana besar demi keutamaan bangsanya. Sedangkan Bala sendiri langsung merayakan tentang popularitasnya yang menjadi naik. Yang saat itu Sangram yang sudah curiga pun memberi tindakan tepat kepada Bala. Congratulations, Bala. Keraguan Sangram berawal dari ratusan pasien yang terjangkit. Namun mengapa hanya anak Bala lah menjadi orang pertama yang mencoba obat tersebut? Dan selain itu, percobaan pertama obat tersebut langsung berhasil. Sehingga itu diyakini jika obat tersebut sudah tercipta sebelum wabah disebarkan. Bala pun mengakui kesalahannya dan dia berjanji akan berada di pihak yang benar. Kemudian, anggota dewan melakukan pertemuan dengan Jayan untuk merespon keberadaan obat yang dihargai sangat mahal itu. Namun sebelum kesepakatan, Jayan ingin Makija dibebaskan, baru dia akan menjual obat tersebut. Sangram diminta untuk tidak ikut campur perihal pembicaraan tersebut, karena hal itu hanya akan memancing emosi Jayan. Setelah menyepakati tawaran tersebut, anggota dewan meminta jika setelah obat berhasil disalurkan, maka Sangram diberi kewenangan untuk tidak membiarkan mereka yang terlibat tetap hidup. Makija pun dibebaskan, yang membuat Sangram harus rela dipermalukan.
Jayan dan ayahnya kini sangat puas setelah membuat Sangram tak berdaya, meskipun mereka tidak tahu jika Sangram saat ini hanya menahan diri saja sebelum obat virus itu disalurkan. Di suatu malam, Tanu diam-diam memasuki rumah Makija dan memberitahu Sangram jika malam ini Tanu akan memberikan informasi penting tentang Makija sebagai permohonan maaf yang belum sempat dia sampaikan. Sangram sempat khawatir karena itu sangat berbahaya bagi Tanu sendiri. Terlihat, Tanu berhasil menyadap semua data-data milik Jayan. Sementara itu, Sangram bergegas mencari Tanu, yang saat itu Tanu berhasil ditangkap oleh Jayan yang mengira jika Sangramlah yang mengirimnya ke sana. Sangram yang kini dalam tekanan pun tak bisa berbuat apa-apa sebelum obat berhasil disalurkan. Sehingga Sangram harus mencari informasi terkait apa yang ditemukan oleh Tanu. Sangram pun meminta tim khusus untuk mengakses data milik Tanu yang berhasil menyadap data milik Jayan. Namun mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir setelah berkali-kali salah memasukkan password data Tanu. Sehingga Sangram mulai sadar kata yang menjadi familiar bagi Tanu adalah kata tidak apa-apa yang sering diucapkan oleh Sangram. It's okay. चलो कोई बात नहीं. ये Setelah berhasil mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka, Sangram menyadari jika tak hanya wabah saja yang mereka lakukan, melainkan Jayan dan sindikatnya merencanakan sebuah serangan militer. Sangram pun segera menghubungi Sabarwal untuk segera mempersiapkan pertahanan jika itu terjadi. Kemudian, Sangram menangkap Liladar sebagai salah satu orang yang terlibat dari teror tersebut yang diperkuat oleh pengakuan Bala. Kemudian, Sangram dan anggota lainnya bergegas menuju rumah Makija, yang saat itu mereka telah kabur dan menjadikan Tanu sebagai sandera. Sangram mulai mencari-cari titik lokasi mereka menggunakan data perangkat milik Tanu, yang saat itu berhasil menemukan titik lokasi mereka yang berada di sebuah gerbong truk. Sangram pun terus mengejar mereka, hingga akhirnya truk tersebut berhasil diberhentikan. Namun sayang, Sangram tak menemukan mereka, yang saat itu Sangram diberitahu jika lokasi target hanya berjarak 7 meter dari lokasi Sangram saat ini. Sangram pun harus terluka disebabkan oleh tembakan yang tak terduga. Yang kemudian, Sangram membalasnya dan itu mengenai Makija. Jayan yang tak terima ayahnya tertembak meluapkan amarahnya, sehingga mereka pun saling menguji kekuatannya. Meski saat itu kondisi lebih menguntungkan Jayan, namun Sangram berhasil melumpuhkannya, dan tak lama polisi lainnya pun datang dan menangkap mereka. Kemudian, Makija dan Jayan pun dimintai pernyataan tentang seluruh rencana besar mereka yang sangat mengancam negara. Namun Jayan tetap bungkam, sehingga Sangram tak segan-segan memaksa Makija untuk menelan racun yang mereka buat sendiri. Sangram memberi jaminan obat penawar agar Jayan memberitahu semuanya. Sehingga Jayan yang tak tega melihat ayahnya menderita, mengakui semuanya yang terlibat dengan beberapa negara untuk menghancurkan India. Tayangan itu pun ditunjukkan di forum PBB dan dilihat oleh perwakilan negara lainnya. Sehingga Dewan PBB memutuskan jika negara-negara yang terlibat dalam rencana tersebut tidak akan menerima bantuan apapun dari negara-negara manapun. Dan film pun berakhir.